Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan, Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinar Mas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinar Mas berkembang menjadi 7 pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pulp and Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pulp and Paper Sinar Mas atau APP Sinar Mas hadir sebagai produsen bubur kertas, tisu dan kemasan dengan penjualan ke lebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness and Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gizi yang berkualitas, Sinar Mas Agribusiness and Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinar Mas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkebunan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinar Mas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinar Mas melalui Sinar Mas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinar Mas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran, serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa. Keempat, Financial Services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinar Mas melalui Sinar Mas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multi-finance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, Communication and Technology. Komunikasi kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smartfren hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran My Republic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinar Mas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinar Mas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, Energy and Infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinar Mas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinar Mas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastruktur, serta multimedia. Ketujuh, Healthcare and Education. Secara berkelanjutan, Sinar Mas juga terus berkomitmen di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sinar Mas yakin pendidikan dan kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Sinar Mas juga selalu berusaha memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinar Mas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinar Mas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinar Mas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinar Mas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinar Mas, aset bangsa bagi kesejahteraan rakyat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu pada acara webinar Bank Sinarmas bersama Sinarmas Asset Management dan juga Sekuritas Sinarmas dengan tema Langkah Pemerintah Membangun Indonesia Pasca Pandemi COVID-19. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita semuanya masing-masing menatap layar monitor kita, ada yang mungkin work from home, ada yang work from office, tapi kita kali ini, sore hari ini, kita akan membahas diskusi yang sangat menarik, yang kita akan mulai sesaat lagi. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk manajemen atas kepercayaannya kepada saya pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Stephanie Susanto, saya dari Presiden Office Sinarmas yang akan menemani Bapak dan Ibu dalam beberapa waktu ke depan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi tertinggi kami haturkan kepada Bapak dan Ibu dan juga tamu undangan nasabah yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini. Terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan selamat sore dan juga selamat datang. Sesaat lagi tadi saya juga sudah melihat tentunya nanti ada yang terhormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan juga Bapak Jody Mahardi selaku juru bicara atau jubir Kemenko Marves. Dari BKPM diwakilkan oleh Bapak Indra Darmawan, staf ahli bidang ekonomi makro BKPM, karena tadi Pak Bahlil Lahadalia kepada PKPM ada agenda lain di istana. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa berhalangan hadir. Selamat sore Pak Indra. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Yang juga kami hormati Bapak Indra Wijaya selaku Sinarmas Board Member. Dan juga selamat sore, selamat datang kepada Bapak Saleh Husin selaku Managing Director Sinarmas. Selamat sore Pak Saleh, salam sehat selalu. Jujurnya saya juga menyapa Bapak Gandhi Sulistianto selaku Senior Advisory Board of Sinarmas. Selamat sore Pak Sulis, terima kasih. Saya juga ingin menyapa Bapak Franky Tirto Wijoyo selaku Presiden Direktur Bank Sinarmas. Selamat sore Pak Franky. Saya juga sudah melihat sudah hadir Bapak Fendi Sutanto, Presidir Sinarmas Sekuritas. Selamat sore Pak Fendi. Pak Alex Setiawan, Presidir Sinarmas Asset Management. Selamat sore Pak Alex. Dan juga saya melihat Pak Laksamana TNI Profesor Dr. Masertio sebagai advisor Sinarmas juga sesaat lagi juga mungkin akan bersama dengan kita, dan tentunya seluruh jajaran direksi serta manajemen pilar bisnis Sinarmas dan juga advisor Sinarmas yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu. Tetapi selamat sore, selamat datang. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu yang baik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kami mohon dengan hikmat, Bapak dan Ibu bisa mengambil waktu sejenak.
Sebelum kita mendengarkan diskusi dan pemaparan sore hari ini, kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu opening speech dari Bapak Saleh Husin selaku Managing Director Sinarmas. Kepada Bapak Saleh Husin, kami persilahkan. Pak Saleh Husin, bisa kita unmute dulu? Terima kasih, Pak. Ya, sorry. Maaf. Silahkan, Pak. Makasih, Bu Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati, Pak Menko Maritim dan Investasi, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang sebentar lagi akan hadir gabung bersama kita. Dan juga yang kami hormati, Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi makro BKPM, Pak Indra Darmawan. Tadi saya sempat berkomunikasi juga dengan Pak Bahlil, beliau memohon maaf karena memang harus ada acara dadakan di istana yang tidak bisa beliau tinggalkan. Dan salam hormat buat Pak Luhut juga. Dan juga yang kami hormati Pak Indra Wijaya, Sinarmas Board Member, dan juga yang sangat kami hormati Pak Gandhi Sulistianto sebagai Senior Advisor Board of Sinarmas, yang biasa lebih dikenal dengan Pak Sulis. Dan juga yang kami hormati Presiden Direktur Bank Sinarmas, Pak Franky Tirto Wijoyo, Presiden Direktur Sinarmas Sekuritas, Pak Fendi Sutanto, Presiden Direktur Sinarmas Asset Management, Pak Alex Setiawan, serta Bapak Ibu rekan-rekan dari berbagai pilar bisnis Sinarmas yang tentu tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, serta rekan-rekan jurnalis yang sudah meluangkan waktu untuk ikut bergabung di dalam webinar ini, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dan tentu juga buat para mitra daripada Bank Sinarmas, Sinarmas Sekuritas, serta Sinarmas Asset Management yang ikut hadir bergabung di sini, karena yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang tentu mereka ingin mendengar secara langsung apa yang akan dipaparkan oleh Pak Luhut maupun dari Pak Indra yang akan mewakili Kepala BKPM. Dan juga perlu saya sampaikan juga, karena ini merupakan acara yang sangat penting, ikut bergabung juga ada beberapa guru besar dari UI yang ikut menyimak acara ini karena ingin mendengar secara langsung paparan daripada Pak Menko Maritim. Nah, dunia usaha, dalam hal ini sektor industri, tentu sangat berterima kasih atas langkah serta kebijakan daripada pemerintah, utamanya melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang tentunya bertujuan untuk memperbaiki iklim bisnis di negara kita. Sehingga semakin banyak tentunya investasi yang berkualitas sekaligus inklusif yang dapat terjaring guna mendukung pembentukan struktur industri manufaktur yang semakin dalam mulai dari hulu hingga ke hilir. Jika selama ini sektor industri perkebunan sawit terintegrasi serta industri pulp and paper mampu menguasai dan menembus pasar dunia dengan baik dan tidak hanya berupa produk primer namun juga produk akhir manufaktur yang bernilai tambah yang tinggi. Tentu kita berharap ke depannya akan hadir lebih banyak berbagai sektor industri lainnya seperti capaian serupa yang
dialami oleh sektor sawit maupun pulp and paper tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini juga sebagaimana yang terus dikembangkan oleh Pak Menko Maritim, yaitu salah satu yang mulai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, yaitu industri nikel. Dalam hal ini juga termasuk pengembangan daripada industri untuk pembuatan baterai. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita mengetahui bahwasanya Indonesia memiliki potensi yang memadai untuk menjadi pusat manufaktur regional, di mana regulasi pendukungnya telah rampung, tinggal keyakinan kita untuk melakukannya. Sudah barang tentu, tantangan akan tetap ada, terlebih di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Namun kondisi ini juga tentu sebuah kesempatan guna menyempurnakan praktik bisnis kita selama ini. Melakukan transformasi menjadi semakin efisien, produktif, aman, dan berkelanjutan. Sebagaimana yang akan kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Menko Maritim maupun Pak Indra yang mewakili Kepala BKPM. Besar harapan kami, upaya bersama pemerintah dan sektor industri Indonesia dapat membentuk struktur komoditas ekspor negeri ini semakin selaras dengan kebutuhan dunia. Sehingga upaya mewujudkan negeri ini sebagai pusat industri manufaktur dan perdagangan nyata adanya. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan atau keluangkan waktu dari Bapak Menko Maritim, serta Bapak Ibu yang ikut bergabung di dalam acara virtual sore hari ini. Sekali lagi, saya juga mengingatkan untuk kita selalu taat dan juga mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agar kita terhindar dari COVID-19. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saleh Husin atas opening speech-nya. Sekali lagi, salam sehat selalu tentunya untuk kita semua ya, karena kita juga walaupun vaksin udah ada, tapi kita selalu diingatkan lagi jangan sampai jumawa, jangan sampai lengah, terlena ya Pak Saleh ya. Kita harus tetap menjabarkan 3M. Nah, bicara soal masker ini juga mungkin ada yang menarik, kita juga selalu ingat ada gerakan pakai masker. Nah, di sini mungkin Pak Sulis bisa cerita sedikit, Pak Sulis, ada gerakan pakai masker di mana kita juga mengencourage semua orang untuk walaupun ada vaksin, tapi masker ini merupakan salah satu hal yang penting nih. Iya, Pak Sulis ini adalah satu pendiri daripada gerakan pakai masker. Betul, sama silakan. Dengan para tokoh-tokoh nasional lainnya. Betul, saya nggak sabar pengen dengar dari Pak Sulis. Silakan, Pak Sulis. Baik. Yang pertama, terima kasih pada Saudara Stefani dan Pak Saleh yang memberikan kesempatan saya bicara, ya. Sambil menunggu Pak Luhut. Sambil nunggu Pak Luhut, ya. Barusan Pak Luhut ada WA saya lagi ada tamu. Iya. Didampingin oleh Pak Marsetio. Pak Marsetio. Pak Marsetio, ya. Ya sedang ada tamu, tapi begitu selesai beliau akan langsung gabung. Iya. Diharapkan 4:30 ini sebentar lagi. Ya, oke, ada waktu sedikit. Saya akan cerita mengenai gerakan pakai masker. Jadi gerakan pakai masker ini sebuah lembaga sosial masyarakat sebetulnya, LSM. Itu yang pendirinya adalah para tokoh-tokoh nasional ya. Di situ ada wartawan, ada menteri, mantan menteri maksud saya, ada juga budayawan, ada. Oh, ini Pak Luhut udah hadir ini sambil hadir. Ya, silakan aja kalau gitu. Enggak sambil itu mungkin. Ya. Tetapi intinya itu adalah memberakkan masyarakat untuk selalu memakai masker. Jangan pernah melepas karena itu satu-satunya saat ini proteksi buat diri kita untuk tidak tertular. Ya. Jadi dengan adanya gerakan ini adalah gerakan moral dan saya sudah melapor juga waktu itu Pak Presiden mendukung dengan baik. Ya. Dan ini terus sedang disosialisasikan.
Pak Luhut udah siap kayaknya nih. Jadi kami persilakan, silakan saja Pak Saleh menyampaikan ke Pak Luhut. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sulis tadi secara singkat namun padat dan jelas mengenai gerakan pakai masker. Kalau misalnya Bapak Ibu juga masih ada yang belum paham gerakan pakai masker, itu juga banyak informasinya di website ataupun media sosial. Bapak Ibu juga bisa lihat secara langsung. Pada kesempatan sore ini, Bapak dan Ibu selain mencoba mendapatkan gambaran terkini mengenai penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah, antara lain melalui pelaksanaan vaksinasi yang sudah mulai dimulai di Rabu lalu, kita juga ingin mengetahui bagaimana sih pemerintah menyelaraskan penanganan pandemi dengan upaya memutar roda perekonomian. Nah, kami tertarik menggali sejauh mana kehadiran juga UU Cipta Kerja yang di tengah melengkapi dirinya dengan dukungan peraturan turunan mampu menjadi jawaban terhadap upaya membangkitkan kembali perekonomian yang terdampak pandemi, khususnya dalam menjaring investasi guna mendukung pembentukan struktur industri Indonesia yang kokoh dari hulu ke hilir. Nah, tentunya bersama rekan saya, Mas Evan Lee Hadi Wijaya, sebagai moderator kita pada sore hari ini, saya akan sapa dengan sebutan Mas Evan yang saat ini menjabat sebagai Head of Investment di Sinarmas Asset Management. Dan tanpa menghabiskan waktu, saya akan mengundang Mas Evan untuk mengambil alih acara pada forum diskusi sore ini. Kepada Mas Evan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Stefani. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya untuk memandu jalannya sesi webinar pada sore hari ini dengan topik langkah pemerintah dalam membangun Indonesia tahun 2021. 2020 merupakan tahun yang bisa dibilang unprecedented atau tidak terduga, di mana semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, harus menghadapi tekanan yang luar biasa dari penyebaran virus COVID-19. Di mana hal ini menyebabkan ekonomi dunia mengalami penurunan. Namun demikian, usaha demi usaha dilakukan, baik dari segi kebijakan fiskal hingga moneter, maupun development dari segi teknologi vaksin, yang semua dilakukan dalam upaya membangkitkan ekonomi. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas upaya dan strategi pemerintah dalam mendorong perekonomian, mulai dari penanganan COVID-19, hilirisasi sumber daya mineral, pembentukan sovereign wealth fund, hingga structural reform melalui Omnibus Law. Pada partisipan, saya informasikan webinar ini akan ada 2 sesi. Sesi 1, materi akan disampaikan oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dan sesi 2, nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Indra Darmawan, selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Di mana di setiap akhir sesi akan diadakan sesi tanya-jawab. Mohon kepada partisipan apabila ada pertanyaan dapat diketikkan melalui Q&A box. Baik, sudah hadir bersama kita Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Selamat sore Pak Luhut, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih banyak Pak telah menyempatkan waktu bersama kita semua di sini. Sama boleh saya nyapa untuk saya perkenalkan. Izin Pak, selamat sore Pak Luhut. Ya, izin saya juga hadir bersama ini juga Pak Indra Wijaya, Board of Member daripada Sinarmas yang juga hadir. Juga ada Pak Gandhi Sulistianto yang juga ikut hadir, Pak Luhut. Dan juga permohon maaf dari Pak Bahlil karena tiba-tiba dipanggil ke istana, jadi nggak bisa ikut gabung tapi diwakili oleh staf ahlinya. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Luhut. Ya. Sore Pak Luhut, selamat sore Pak. Terima kasih Pak Luhut. Baik, selanjutnya saya persilahkan Pak Luhut untuk mulai pemaparan materi untuk sesi 1. Silakan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk menjanjikan materi dengan pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya coba memberikan beberapa gambaran pada Anda sekalian. Saya mulai dengan pandemi ini, COVID-19 ini telah menjangkitin lebih 90 juta orang, dan ini merupakan suatu masalah yang global, yang tidak satu negara pun yang bisa menghindari dari ini. Perbaikan aktivitas ekonomi global bergantung pada terkendalinya COVID-19. Karena itu saya pikir memang harus diterima sebagai
mungkin satu unprecedented situation gitu. Jadi kalau Anda lihat data-data ini, saya kira PMI manufaktur dan PMI jasa kelihatan sekali pada tahun 2020 itu semua jeblok ke bawah ya. Dan mulai mungkin ada membaik sedikit ke depan. Nah sekarang kita strategi kita sih untuk menangani COVID-19 ini? Sebenarnya kita menerapkan ini sejak waktu saya diminta untuk menangani 8 provinsi, yaitu Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Sumut, dan Bali. Dan juga kemudian memonitor Riau dan Aceh, yang ya akhirnya kita bikin 13 provinsi waktu itu. Nah, strategi pertama itu perubahan perilaku dan deteksi awal penyebaran COVID-19. Ini menurut saya penting, karena itu masalah kita di sana. Tapi ujung-ujungnya ini setelah kita lihat sekarang selama 5 bulan, masalah disiplin itu kunci. Nah, kunci disiplin ini yaitu ketauladanan kita semua. Karena kalau kita jujur, melihat sejak bulan mungkin November waktu Omnibus Law, begitu banyak demonstrasi, yang itu menimbulkan klaster-klaster baru. Dan kemudian Habib kedatangan Rizik waktu itu juga menimbulkan klaster baru lagi. Kemudian libur panjang kemarin, itu libur Natal dan libur kemudian Tahun Baru. Nah di sini memang masing-masing itu punya kontribusi terhadap eksponensial kenaikan daripada COVID-19 positif sekarang ini, dan itu juga ditambah lagi ketidakdisiplinan kita untuk melaksanakan arahan pemerintah untuk comply terhadap protokol kesehatan. Nah, strategi kedua kita itu membangun karantina dan isolasi, dan itu sekarang seperti Wisma Atlet. Itu kita memang sudah minta dibangun atau digunakan, dimanfaatkan hotel, gedung apa saja yang bisa untuk menampung orang yang mild COVID-19. Dan itu penting karena kalau penanganan early stage itu akan bisa sangat membantu sekali jumlah korban. Nah, strategi ketiga kita bagaimana kita menangani pasien-pasien kita yang ada di rumah sakit. Itu dari tadi mulai sedang, berat sampai kepada yang pada titik yang kritis. Nah, ini manajemen perawatan kita buat, buat protokol kesehatan yang terpadu, yang kita dapat masukan dari semua asosiasi profesi, sehingga ini betul-betul menjadi bahan acuan. Dan sekarang itu dilengkapi terus, dan kemudian juga kita memastikan setiap rumah sakit rujukan memiliki bed capacity, medical supplies, dan equipment yang memadai untuk menjalankan protokol tersebut. Jadi obat-obat kita pastikan semua ada di semua rumah sakit. Nah ini kita coba lakukan semua, tapi sampai kemarin saya ditanya Presiden, kenapa eksponensial ini masih terus naik, walaupun kita lakukan sekarang sudah 5 hari PSBB ini, itu penurunannya tadi baru saya dapat laporan, itu kira-kira 15%, jadi masih jauh, masih harapan kita tadinya 25%. Tapi ini mungkin karena dampak dari libur panjang ini baru mulai memasuki masa infeksinya, dan ini masih mungkin dampak daripada sebelum libur Natal Tahun Baru, yaitu apakah masalah di datangan Rizik, apakah masalah demonstrasi, itu masih gelombangnya ini. Jadi selama 3 atau 4 peristiwa penting liburan kemarin itu dan demonstrasi, itu juga membawa dampak yang berkepanjangan sekarang ini. Nah, jadi kita akan melihat masih puncak kenaikan ini, kira-kira menurut kami minggu ketiga, keempat minggu ini, dan kalau kita, bulan ini maksud saya, dan kalau kita disiplin, baru kita akan melihat terjadi penurunan ini nanti pada mungkin minggu yang agak lebih drastis ya. Sekarang ini penurunan sudah cukup lumayan, tapi kami belum puas, itu baru pada nanti minggu keempat atau pertama bulan Februari, minggu keempat Januari, atau nanti minggu pertama bulan Februari. Nah, 13 provinsi dengan kasus tertinggi berkontribusi terhadap 80%
84% total kasus. Ini sekarang provinsi-provinsi yang kami amati betul, nanti sore jam 5 kami akan melakukan evaluasi terhadap apa pelaksanaan 5 hari kita melakukan PSBB tadi. Jadi kontribusi provinsi ke kasus COVID-19 nasional, kalau kita lihat di sini slide ini, Anda bisa melihat bahwa yang terjadi penaikan yang cukup tinggi, di mana 8 provinsi itu mengkontribusi 75,9%. Jadi kami fokus di 8 provinsi ini sekarang, bagaimana kita mengkontain, mendisiplinkan ini semua. Sekarang selama 5 hari ini kita lihat peningkatan disiplin itu cukup banyak, kerja keras daripada TNI Polri, sampai Babinsa, Bakamtibmas, dan semua juga cukup menggembirakan, walaupun kita masih lihat pergerakan itu baru turun 15% lebih. Ada memang beberapa tempat yang lebih dari 15%, tapi kita masih berharap kalau bisa sih 25%. Tapi saya yakin kalau melihat tren ini, minggu depan angka ini akan lebih baik dari sekarang. Nah, jadi kalau kita bisa tadi mengkonsentrasi di 13 provinsi ini, kita hampir menyelesaikan mungkin 84% masalah COVID di Indonesia. Jadi sebenarnya harus melihatnya begitu. Kemudian positivity rate juga 26,1%. Ini memang cukup tinggi dan kita berharap ini kita bisa take it down tidak terlalu lama. Kontribusi provinsi ke kasus kematian, kalau kita lihat seperti ini, 8 provinsi yang tadi saya sebutkan, itu kontribusinya 74,6% dan 5 provinsi tadi 4,2%. Jadi kami tidak hanya melihat saja mortality rate, tapi juga melihat angka kematian absolut. Yang kita lihat juga misalnya seperti DKI cukup tinggi dan beberapa tempat lain cukup tinggi. Yang sekarang kita harus betul-betul itu perbaikin lagi atau bukan perbaikin, dorong lagi untuk kita melaksanakan protokol kesehatan yang baik. Karena pencegahan ini menurut kami itu yang lebih bagus. Jadi status dini ini diperbaikin itu lebih bagus daripada nanti mereka sudah masuk pada kasus sedang, berat maupun tadi darurat. Nah, ini kalau kasus kematian COVID-19 Indonesia masih lebih jauh dari negara-negara lain. Saya kadang-kadang lihat ada teman-teman dari Singapura bilang Indonesia sudah gawat sekali ya. Kita ya memang banyak masalah, tapi repotnya membandingkan dengan Singapura kan tidak adil. Singapura dengan 5 juta, 6 juta penduduk, dengan kelas yang bagus dan terinstalasi begitu, ya tidak bisa serta-merta dibandingkan negara kepulauan seperti Indonesia. Tapi kita masih bisa memanage, kita punya. Misalnya ada teman-teman dari Singapura atau pemerintah lain bilang, lockdown aja Indonesia. Saya bilang akhirnya saya jengkel, saya bilang, kau nggak usah ngomongin yang kau nggak tahu masalahnya gitu. Jadi kita tahu bagaimana menghandle ini, dan ini kira-kira yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi Anda bisa lihat ini sekarang chart ini yang datar ini 10 ribuan, 20 ribuan dan seterusnya ke kanan kasusnya per jutaan, dan kemudian ini kematian angkanya ke atas, yang merah ini Indonesia. Jadi Anda bisa lihat kematian memang di Indonesia cukup banyak, memang kita lebih rendah dari Thailand dan Vietnam juga, tapi ya dengan Malaysia, tapi dalam overall kita masih juga cukup baik juga dengan angka. Sekarang Malaysia juga menjadi masalah, dan kalau Anda lihat kasus-kasus di negara-negara lain. Ini total kebutuhan vaksin, kita akan vaksin nanti 181,5 juta nakes pelayanan publik dan akan menjadi prioritas utama. Dan ini sekarang berjalan, bulan ini kita vaksin 1,3 juta, mungkin akan lebih, karena tadi baru saya dengar vaksin yang kita terima itu sudah mulai diproses di mana namanya ini, di Bio Farma, dan itu mulai minggu depan sudah ada yang selesai, itu tentu vaksin. Jadi vaksin ini tidak akan berhenti sepanjang bulan-bulan atau minggu-minggu depan ini. Nah, ini kita lakukan semua, nah, kemudian elderly dan seterusnya. Nah, memang ada pertanyaan kenapa yang umur 60 tahun ke atas tidak boleh divaksin. Sebenarnya itu bisa ya kita ikutin aja dulu hasil daripada kita yang di Bandung. Tapi di beberapa negara lain seperti di Turki maupun di Brazil, kalau saya keliru Brazil mereka melakukan juga sampai yang umur 8-9 tahun. Tapi kita tunggu saja protokol kesehatan ke depan lagi,
Kalau nanti setelah dapat data lebih lengkap lagi, tentu bisa aja perubahan-perubahan disampaikan. Ini saya kira jumlah-jumlah angka-angkanya, periodenya Anda bisa lihat. Tapi pemerintah juga melihat juga peluang bahwa seperti Jakarta ini, karena sih ini masalah ekonomi banyak di sini, tentu kita akan lihat simpul-simpul ekonomi yang perlu kita tambahin nanti vaksinnya. Kita berharap semua sampai sekarang, tadi saya baru tanya Menteri Kesehatan, program untuk impor vaksin kita itu masih berjalan sesuai dengan rencana. Mengenai Omnibus Law atau pembentukan Sovereign Wealth Fund, itu semua saya kira, mengenai Omnibus Law dan pembentukan Sovereign Wealth Fund. Nah ini COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi di berbagai negara. Indonesia juga salah satu kena, kalau Anda lihat slide ini yang merah itu Indonesia, kita kolom itu. Kontraksi kita yang pertama, kuartal kedua itu minus 5,3%. Dan kemudian kuartal ketiga itu minus 3,5%. Dan sekarang ini saya kira kita tunggu mungkin dalam minggu ini akan keluar. Dan seterusnya. Tapi saya pikir cukup membaik, walaupun harapan kita lebih cepat perbaikan itu sedikit agak menurun, karena eksponensial terjadi, tapi itu bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia saya kira mengalami hal yang sama. Perlambatan masih terlihat di 5 sektor utama seperti yang di slide ini, yaitu 5 sektor yang berkontribusi utama masih mengalami perlambatan dengan kontraksi yang menurun untuk industri pengolahan dan perdagangan, sementara kontraksi di sektor pertambangan meningkat. Sektor yang berhubungan erat dengan PSBB, akomodasi dan F&B berkontraksi menurun dari 12,6% itu menjadi 5,5%. Informasi dan komunikasi masih terakselerasi dibanding 2019, namun sedikit melambat dari 10,8% menjadi 10,6% 2020 kuartal 3. Nah ini penyerapan terakselerasi di kuartal 3 2020, kalau Anda lihat sini Juli, Agustus, September, Oktober, itu ada realisasi kumulatif dari program pemulihan ekonomi nasional. Ini saya kira chart ini akan bisa memberikan gambaran pada Anda sekalian dengan realisasi anggaran. Dan ini saya pikir kita coba betul-betul anggaran itu tepat sasaran. Jadi program pemulihan ekonomi nasional ini tidak hanya kepada masalah bansos saja titik berat, tapi juga tadi kita tetap menggerakkan supaya proyek-proyek itu berjalan sehingga ada ekonomi itu juga berjalan. Jadi proyek-proyek infrastruktur tetap kita jalankan, proyek-proyek yang memberikan nilai tambah juga kita jalankan, yang punya return juga kita jalankan seperti airport dan sebagainya. Karena kita punya dengan undang-undang bisa sampai 6% defisit. Kemudian indikator leading menunjukkan perbaikan dari sekarang kita melihat kalau penjualan semen, penjualan roda 4, PMI manufacture, consumer confidence index juga membaik. Jadi ini saya kira juga menunjukkan perbaikan dari jurang di bulan Mei dan juga penjaminan semen dan PMI manufaktur melampaui nilai reratannya pada 2019. Namun kita juga perlu hati-hati karena keduanya turun dari level tertinggi masa yang lalu. Bapak Ibu sekalian, ini memang karena kita 75% sampai 80% ekonomi kita tuh ditopang oleh domestic consumption, itu membuat kita jadi lebih resilient terhadap COVID-19 ini. Nah ini kadang-kadang yang banyak tidak disadari orang, kenapa demikian. Nah kita masih bisa, kalau Anda lihat misalnya tadi saya lihat Singapore Airlines sudah meningkatkan lagi loan-nya dia untuk airline-nya karena dia punya terbatas sekali yang dia bisa terbang kemana-mana. Kita masih cukup lumayan ada sampai hari ini penerbangan airline yang ada di Indonesia, walaupun tentu tidak seperti sebelumnya. Sebelum trade war membuat relokasi industri keluar dari RT, saya kira sekarang kita sangat menikmati bahwa orang setelah Omnibus Law itu membuat Indonesia itu tempat orang untuk melakukan investasi dengan baik. Saya kemarin bertemu dengan State Consular dan juga Foreign Minister Wang Yi,
Di Danau Toba kami berbincang-bincang sangat banyak dan kami melakukan trade bilateral meeting, itu juga menghasilkan sangat banyak sekali program termasuk pulp, itu industri pulp, itu juga kita minta untuk ekspor kita meningkat dan juga disetujui, dan juga batu bara juga disetujui, kemudian peningkatan ekspor sarang burung itu juga disetujui. Karena itu angka sarang burung ini kan 8 miliar dolar, jadi angka yang sangat besar. Dan itu ciptakan lapangan kerja, saya bilang sama Wang Yi, dan Wang Yi juga menerima hal ini. Ini saya pikir trade war mendorong 40% perusahaan manufaktur berencana merelokasi kita. Sekarang ya awal-awal kita melihat itu, sekarang saya pikir tidak perlu terlalu begitu, karena dengan Omnibus Law kita ini, orang juga pada datang ke Indonesia. Tadi sebelum ini saya baru fit call dengan BASF dari Jerman. Mereka akan masuk memproduksi katoda lithium baterai di WDP Halmahera Tengah. Itu nanti Eramet. Jadi Anda bisa bayangkan yang dulu tidak ada. Tapi saya juga bilang sama dia, kalian harus paham bahwa Indonesia itu negara juga yang menghargai masalah lingkungan. Kami juga ingin menikmati menjadi satu negara maju satu ketika. Oleh karena itu, kami ingin value added daripada material-material yang kami punya, itu harus bisa dilakukan Indonesia. Kami juga ingin bermimpi seperti kalian, jadi tidak bisa hanya kalian saja yang menikmati value added daripada barang yang ada dari kami. Karena apa? Karena mereka memasukkan kita ke WTO, karena kita melarang ekspor nikel ore, yang dimana kita undang mereka investasi pada nikel ore di dalam negeri kita. Jadi kita harus firm juga bahwa negara ini tidak bisa didikte oleh siapa saja, karena kita sebagai negara yang berdaulat bisa menentukan apa yang terbaik demi rakyat kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini adalah banyak relokasi masih seperti ini. Saya kira yang Anda lihat ini kita kerjakan sekarang, misalnya dengan Tesla kami sudah berapa kali, mungkin sudah 6 kali berfit call, dan progresnya sangat, saya belum bisa disclose di sini, tapi saya pikir progresnya akan sangat baik sekali, karena Anda bayangkan dalam 10 hari kami sudah, 2 minggu ini kami sudah 6 kali fit call, dan minggu depan akan kami masih follow up lagi. Nah, ini nilai ODB terus meningkat, namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Ini saya pikir Anda bisa lihat data ini, ranking East Doing Business Indonesia itu 73. Nah, ini yang kita target dengan Omnibus Law, kita akan bisa nanti membuat Indonesia mungkin jauh lebih bagus lagi dari sekarang ini. Saya pikir penyelesaian turunan daripada Undang-Undang Omnibus Law ini sedang kita kerjakan, dan memang by undang-undang harus sudah selesai nanti pada bulan Februari. Nah, perlunya pengaturan perizinan perusahaan, usaha perlunya, ini saya pikir saya hanya memberikan gambaran aja. Anda bayangkan ini terlalu banyak perizinan, 521 izin dan dari 25 KL dan peraturan turunannya. Sekarang ini teman-teman sekalian, saya selalu mempromosikan begini. Pemerintah itu tugasnya adalah menyelesaikan masalah. Saya ulangi ya. Pemerintah itu tugasnya adalah menyelesaikan masalah. Itu rule number 1. Jadi rule number 2, kalau ada masalah, dia pergi ke rule number 1. Jadi pemerintah itu harus menyelesaikan masalah. Artinya, kalau memang perlu ada perubahan peraturan-peraturan permen apa segala macam itu, ubah aja supaya tujuan selesai. Tidak dalam konteks pada konflik of interest, tapi pada konteks kepentingan nasional. Harus ada keberanian itu. Dan itu yang kami lakukan sekarang ini untuk supaya Indonesia ini bisa lebih maju ke depan ini. Kita akan mengurangi banyak monopoli-monopoli pemilikan hutan yang tidak perlu, yang tidak produktif, itu kita akan relinquish untuk masuk pada perhutanan sosial, di mana itu kita bagikan kepada rakyat-rakyat dengan sertifikat mereka, rakyat di mana bisa memiliki 1-2 hektar. Nah, Presiden sudah merintahkan itu, karena sebelumnya 95% hutan kita dikuasai konglomerasi, hanya 4% oleh petani. Sekarang sudah mulai kita robah, 18% sudah dikuasai oleh petani, rakyat, dan itu sisanya oleh konglomerasi. Kenapa ini penting? Ini ke depan untuk juga menimbulkan stability, tidak menimbulkan kecemburuan.
Nah, saya mohon kita memahami kenapa ini harus dilakukan, dan ini sebenarnya adalah undang-undang juga. Nah, teman-teman sekalian, implementasi Undang-Undang Omnibus Law akan menyederhanakan regulasi tumpang tindih. Anda bisa membayangkan terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas regulasi Indonesia. Nah, ini sekarang kita sederhanakan, Anda bisa baca di sini, dipangkas, disederhanakan, diselaraskan, itulah yang kita lakukan. Karena kalau tidak kita lakukan ini, kita salah satu negara yang paling complicated untuk orang datang investasi ke kita. Tumpang tindih satu sama lain. Sekarang kita harmonisasikan itu dengan Omnibus Law tadi. Kemudian substansi utama perubahan di Undang-Undang Omnibus Law, ya ini seperti ada 11, simplikasi perizinan usaha, dan seterusnya. Nah, di sini juga Anda lihat, kita amend 79 undang-undang dan 1.244 pasal. Anda bisa bayangkan ini, satu keberanian luar biasa, dan semua atau banyak sekali negara yang memberikan selamat pada pemerintah Indonesia berani melakukan ini adalah breakthrough untuk membuat Indonesia lebih bagus. Terutama kepada yang muda-muda yang hadir di sini, ini sebenarnya adalah keuntungan pada generasi Anda untuk menikmati Indonesia yang lebih lebih transparan. Izin bukan ditiadakan, namun diubah menjadi bentuk berbasis risiko. Jadi risk-based approach. Jadi kalau risiko rendah, risiko menengah itu cukup dengan registrasi nomor induk berusaha. Tapi kalau risiko yang tinggi, itu diperlukan juga izin pemerintah, diperlukan selain NIB. Jadi teman-teman sekalian, sempat waktu itu World Bank mempertanyakan ini, setelah kita jelaskan, saya juga di Washington jelaskan, dan kemudian juga para NGO, mereka baru paham. Kenapa ini terjadi? Karena mereka selalu melihat Indonesia itu negara yang tidak teratur. Nah, dan tidak ramah lingkungan. Nah, saya jelaskan sama mereka, coba kau cari negara di dunia ini yang punya program mangrove restoration 640,000 hectares for the next 4 years. Nggak ada. Kita lakukan mulai tahun lalu, akhir. Mangrove itu memberikan kontribusi 4 kali lebih besar carbon credit kepada global. Dan itu Indonesia adalah punya kontribusi 75-80% carbon credit dunia. Dari tadi peatland, dari mangrove, dari hutan, dari coral reef, dan dari juga seaweed. Nah, ini saya minta kita juga perusahaan seperti besar Sinarmas, saya mohon juga kalian supaya comply terhadap ini. Supaya ikut menata ini. Jadi jangan merusak lagi peatland, jangan lagi merusak mangrove, jangan lagi merusak hutan. Apa yang ada saja produktivitasnya dilakukan dengan baik, dengan melakukan research yang baik, sehingga value added yang Anda dapat itu bukan pelebaran kawasan, tapi membuat efektif penggunaan dari lahan yang Anda miliki. Izin lingkungan tetap dibutuhkan, terutama bisnis risiko tinggi, saya kira ini sudah jelas tadi. Kemudian berbagai kemudahan untuk sektor UMKM, usaha mikro dan kecil. UMKM ini buat kita penting, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, karena kita punya 70 saya harus rapat lagi nih mengenai COVID-19. Ini ada 64 juta small medium enterprises. Nah, kita sekarang online itu baru 13,7 juta. Nah, kita punya target itu bisa tambah 30 juta lagi untuk 3 tahun yang akan datang, 4 tahun ke datang. Ya, saya mohon juga Sinarmas ikut juga dalam konteks ini. Mengenai pembentukan Indonesia Investment Authority, saya kira ini sekarang berjalan dengan bagus. Tadi saya baru bicara dengan Maeda San, fit call, menyampaikan bahwa semua target kita masih sesuai. Ini seperti Anda lihat chartnya ini, investasi Indonesia akan dilakukan melalui lembaga pengelola investasi. Next slide. Ini saya kira sudah jalan. Pemilihan direksinya, dewan pengawasnya sudah selesai. Tinggal approval dari dari DPR. Kemudian pemilihan CEO-nya mungkin minggu depan akan selesai. Dan kita berharap nanti oleh ADIA, saya ulangi ADIA itu dari Abu Dhabi yang sebagai advisor kita di sini,
itu akan melakukan promosi mengenai sovereign wealth fund kita. Dia akan mengundang, kemarin saya 3 minggu lalu saya ketemu dengan mereka di Abu Dhabi dan juga Crown Prince Muhammad bin Zayed. Itu akan mengundang kira-kira hampir 5 sampai 10 triliun dolar aset untuk nanti mendengarkan paparan mengenai ini. Jadi ini ada master fund, ada juga nanti thematic fund. Jadi ada 2 layer yang main di sini dan kita berharap ini akan successful karena kita akan nanti memiliki 2 source of fund, satu state budget APBN, yang satu lagi tadi sovereign wealth fund. Jadi akan membuat 2 engine pertumbuhan ekonomi kita akan datang, di mana APBN akan bicara nanti menyangkut masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan. Sovereign wealth fund ini akan banyak nanti bicara mengenai infrastruktur, pembangunan ibu kota baru dan sebagainya. Termasuk teknologi, pariwisata, itu juga akan ada di sana nanti. Hilirisasi menjadi sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Kekayaan alam akan membuat Indonesia bergantung selama puluhan tahun. Ini saya sudah berikan gambaran harga komoditi. Next slide, itu terus tolong cepat sedikit. Nah, ini slide 29. Ini saya kira kita ada jalan sekarang ini. Nah, tadi saya sebutkan kepada Bas juga mengenai kalian datang ke Indonesia, kita tunggu. Dan saya katakan sama dia, ada CATL, ada LG, ada juga Jepang itu, baterainya Jepang, Panasonic, dari Korea dan dari Korea dan dari Cina itu CATL, mereka investasi cukup besar dari Korea, dia menginvestasi sampai hulu ke hilir itu kira-kira 9,3 miliar dolar, dan mereka akan berharap dengan peraturan kita selesai starting nanti Februari mereka mau groundbreaking di kita. Kemudian program hilirisasi banyak dilakukan di Indonesia Timur dan akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Kalau Anda lihat di slide sini, kita berharap sampai tahun 2024 kita mungkin akan lihat lebih dari 30 sampai 40 billion dolar untuk investasi di kawasan ini. Angka yang sangat besar sekali yang banyak orang tidak tahu, karena bisa Anda lihat dari indikasi saja tahun lalu kita punya ekspor iron steel itu hampir atau lebih sedikit dari 10 billion dolar dan melebihi daripada ekspor mobil yang selama ini mendominasi itu. Dan sekarang baru iron steel saja kita sudah menyangkut ekspor nomor 3 sekarang di Indonesia. Ini hilirisasi nikel membuat ekspor besi dan baja meningkat. Anda lihat ini slide. Dan kita berharap ini mineral fuel and oil, animal vegetable, dan saya pikir kalau tadi iron and steel ini turunannya jadi karena di WDB sekarang kita sedang bangun 2 smelter nickel ore dan smelter copper, dan copper ini kita harapkan akan selesai 2023, itu kerjasama antara Freeport dengan Tsingshan. Kemudian ekspor besi bahkan mencapai lebih dari 11 billion dolar, sebentar angkanya ini lebih besar ini, ya ini slide. Kemudian potensi ekspor akan semakin tinggi dengan proyek Expal di Indonesia. Proyek Expal ini saya tadi sampaikan juga, itu kita lakukan di darat, tidak lagi deep sea tailing, tapi kita lakukan di darat dan juga dengan dikeringkan menjadi seperti bata itu. Ini saya kira semua jalan dalam 4 tempat. Nah, ini saya kira hal yang tidak pernah dibayangkan orang lain dan dunia menunggu, dan kita sekarang sudah melakukan. Kemudian fokus pada hilirisasi seperti ini pada Anda yang lebih muda, kita mulai nikel ore sampai yang paling kanan ujungnya, nikel alloy, chemical, battery, stainless steel, dan seterusnya. Ini yang kita mimpi. Jadi Indonesia jangan hanya ekspor raw material seperti berpuluh-puluh tahun kita lakukan. Kemudian hilirisasi nikel untuk pengembangan mobil listrik, ini semua jalan, Anda lihat ini. Sekarang ini semua sedang jalan. Jadi kalau Anda tanya turunan industrinya itu sangat luar biasa. Kita memiliki cadangan untuk menjadi pemain kunci di sini. Anda lihat Indonesia, di sini walaupun kita kalah dengan Australia, tapi cost kita lebih tinggi karena kita berada di pulau-pulau. Nah, teknologi baterai listrik yang akan segera kita luncurkan adalah yang tadi M118, itu nomor 3 dari bawah, yang sebelah kanan, itu teknologi yang paling baru, itu yang akan kita kita produksi pada tahun 2023. Kemudian prospek mitra pengembangan ekosistem baterai listrik, LG Chem dan CATL, saya kira sekarang sudah jalan, sudah kita tanda tangani,
dan kita berharap nanti Amerika ini tadi Tesla itu akan jadi masuk dari bagian ini juga. Sebagai penutup, saya kira perekonomian pada akhir dekade 2010 akan mengalami ketegangan, terutama berasal dari perang Amerika. Meskipun pada awal 2020 ketegangan sempat turun, tapi itu akibat daripada COVID-19. Tapi hubungan kita dengan Amerika, dengan China begitu baik saat ini, saya pikir, dan juga dengan Jepang, tadi kita bicara dengan Jepang, saya kira juga semua bagus. Jadi kita menempatkan posisi Indonesia yang baik dengan semua. Nah, ini juga tadi nomor 2, ekonomi Indonesia pun terkontraksi, tapi kita juga bisa masih perbaiki. Secara eksternal, ekonomi Indonesia terjaga dan berkurangnya tergantungan kita kepada ekspor komoditas. Dan saya ingin sampaikan Anda, dengan COVID-19 ini, kita juga sebenarnya banyak melakukan reformasi atau dalam bidang berbagai lini. Kita melakukan mengurangi ketergantungan kita kepada bahan-bahan impor dan membuat tadi untuk kebutuhan kita sendiri. Kemudian outlook ekonomi juga saya pikir cukup bagus ke depan ini. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan karena saya juga masih mau briefing dengan 12 provinsi mengenai pengembangan COVID-19. Silakan kalau ada pertanyaan. Singkat. Baik, terima kasih banyak Pak Luhut atas pemaparannya. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Kita cukup singkat. Mungkin ini sudah ada bersama kita lebih dari 700 peserta dalam acara hari ini. Mohon maaf, jadi kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan ya. Jadi mungkin saya mulai dulu pertanyaan dari saya sebelum saya lempar ke floor sebagai pembuka. Mungkin untuk pertanyaan pertama mengenai COVID-19, Pak. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, bagaimana kesiapan kita dalam hal infrastruktur dan juga tenaga medis untuk pendistribusian vaksin? Tapi hari ini sekarang berjalan bagus. Kita ya ada sedikit masalah di sini sana sini, tapi overall saya kira kita cukup happy. Untung kita pada bulan Januari ini hanya melakukan hampir 3 juta vaksinasi. Jadi kita sempat memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di sana sini. Karena ini kan belum pernah terjadi vaksinasi dilakukan kira-kira bisa nanti pada peaknya 30 juta per bulan. Itu satu operasi yang sangat masif. Nah, kita tidak melihat ada masalah yang serius dalam hal ini. Baik. Mungkin saya ambil satu pertanyaan dari floor. Bagaimana persiapan Indonesia dalam menghadapi evolusi mobil listrik dan seberapa cepat Indonesia dapat mengadopsi teknologi EV? Apakah dapat diberi gambaran dari segi timeline? Tadi saya sudah sampaikan mandat 2002, kalau saya mundur dulu maju dulu 2023 kita akan produksi lithium baterai. Sekarang Hyundai sudah membuat pabriknya di mana namanya ini? Kerawang ya, Kerawang ini Bekasi atau Kerawang itu. Saya sudah pergi ke sana, sudah sekarang posisinya 70%. Saya tidak lihat ada masalah, regulasinya kita sudah finalkan. Itu sebabnya juga Tesla juga melihat Indonesia sebagai daerah yang sangat penting. Kenapa? Karena ya mereka tahu persis cadangan nikel terbesar di dunia ada di Indonesia dan kita sudah memban itu. Dan sekarang kita sedang perang menghadapi European Union untuk ini dan kita tidak mau mengalah dalam hari ini karena itu menyangkut masalah kehidupan rakyat Indonesia. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ya, mengingat Pak Luhut ada agenda lanjutan habis ini. Mungkin ada pertanyaan, apa visi jangka panjang dari pembentukan Sovereign Wealth Fund? Tadi saya sudah singgung, nanti buat generasi kamu, kita itu tidak hanya bergantung pada APBN. Sekarang semua APBN. Sovereign Wealth Fund ini kan menjadi sangat penting, dan kita belum pernah punya Sovereign Wealth Fund. Jadi dengan ada Sovereign Wealth Fund tadi saya sudah singgung, tolong tadi slide-nya, itu akan bisa membantu kita menjadi ada 2 engine of growth kita, itu tadi sovereign APBN dan sovereign wealth fund. Nah, kenapa orang suka ke sovereign wealth fund ini masuk? Itu banyak alasannya. Misalnya Tesla, bagaimana kami masuk ke Indonesia? Dia bisa aja masuk nanti di master fund atau bisa masuk di thematic fund. Jadi ini saya pikir menjadi satu hal yang penting yang orang banyak tidak paham betul mengenai dan orang baru terkaget-kaget melihat Indonesia sekarang sudah pada posisi dan kami meminta
kami meminta Adia untuk menjadi advisor kita karena dia punya kredibilitas yang tinggi, dan ini struktur ini sudah dengan International Development Corporation Amerika untuk ikut melihat, kemudian GBIC, kemudian tadi Adia. Jadi ada 3 besar. Sampai kepada pemilihan tadi boardnya itu pun oleh Bu Ani itu dipresentasikan kepada 5 malah institusi internasional, di samping 3 tadi, siapa lagi 2 saya lupa. Jadi ini menurut saya sangat membawa perubahan sangat fundamental terhadap ekonomi kita ke depan ini. Jadi saya pikir ya asal kita lola dengan bagus, nanti CEO-nya akan dikelola anak-anak muda, saya lihat itu. Kalau Dewan Pengawas senior, CEO-nya ini akan berkisar umuran 40 tahun calon yang akan diputuskan oleh Presiden minggu depan. Karena itu diseleksi secara Baik, terima kasih banyak kepada Pak Luhut atas pembahasannya. Pertanyaan barusan menutup sesi 1 acara webinar pada sore hari ini. Namun sebelum Pak Luhut meninggalkan ruangan, mungkin izinkan saya untuk memohon waktunya sebentar untuk silakan mengambil foto bersama. Foto, boleh. Ya, dengan para panelis sebanyak 2 kali pada hitungan ketiga. Mungkin pada para boleh 1 lagi tambah ya. Jadi orang suka mengatakan bahwa ekonomi kita susah, tidak. Ekonomi ini dilola dengan bagus. 1. Yang kedua, saya ingin mengingatkan proses pengambilan keputusan di dalam pemerintahan ini kita lakukan betul-betul terintegrasi. Jadi misalnya dalam COVID-19, banyak yang misalnya mengkritik ya bahwa ini kurang pas, ini kurang. Saya memang bukan epidemiolog, enggak. Tapi yang membantu saya, ini yang mau brief ini anak-anak muda ini ada di kiri kanan saya ini. Itu orang-orang yang sekolahnya ini ada Monica, ada si Siska, itu sekolahnya dari situ. Nah, mereka itu yang saya minta membuat saran-saran, masukan-masukan, dan masuk pada logika kita, itulah yang kita kerjakan. Dan sekarang mereka ini secara bertahap sekarang sudah mulai membantu Menteri Kesehatan. Jadi apa yang dibuat pemerintah itu betul-betul kita lakukan studi, kita dengarkan ahli-ahlinya, kita lihat prosesnya, dan baru kita putuskan. Dan kita putuskan terbaik. Tapi COVID-19 ini saya sampaikan, kata kunci itu 1, yaitu disiplin. Apapun program yang kita buat, kalau kita semua tidak disiplin, tidak ada gunanya. Sama juga dengan ekonomi. Kalau kita merasa hanya mengurus diri kita sendiri, tidak punya juga care pada yang lain, itu repot. Kita harus semua bekerja secara terintegrasi dan saling membantu dan kompak. Kalau itu kita bisa lakukan, saya tidak melihat alasan alasan apapun bahwa ekonomi Indonesia pada tahun 2045 kita 100 tahun merdeka, kita tidak masuk 4 atau 5 besar ekonomi dunia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Mungkin kita mulai dulu dari sesi kita mengambil foto bersama secara virtual dengan para panelis sebanyak 2 kali ya. Jadi mungkin untuk para panelis mohon dinyalakan videonya. Kita mulai pada hitungan ketiga. Baik, 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Luhut atas waktu. Oke, thank you. Bye-bye. Terima kasih Pak Luhut. Terima kasih, Sus. Terima kasih Pak Luhut. Ya, sehat selalu Pak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua untuk acara webinar pada sore hari ini. Sudah hadir bersama kita juga Bapak Indra Darmawan selaku staf ahli bidang ekonomi makro dari BKPM. Selamat sore Bapak Indra. Selamat sore Pak Ivan. Baik, salam sehat semua. Baik, mari kita mulai acara kita untuk sesi kedua sore ini ya. Saya persilakan kepada Pak Indra untuk memulai pemaparan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Indra Wijaya, Pak Saleh Husin, Pak Gandhi Sulistianto, Pak Franky Tirto Wijoyo, Pak Fendi Sutanto, Pak Alex Setiawan, Pak Evan, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam
webinar yang sangat menarik sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa berada di sini. Saya coba akan share saya. Nah, kepada saya disampaikan topik yaitu langkah pemerintah dalam mengangkat Indonesia sebagai hub manufaktur di ASEAN. Ini topik yang disampaikan kepada kami. Kurang lebih nanti akan bersinggungan juga dengan berbagai macam isu yang sudah diangkat oleh Pak Luhut secara baik sekali dan secara rinci sekali. Nampaknya sudah hampir tidak ada yang bisa saya tambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Luhut itu sudah sangat rinci, komprehensif, dan itulah yang memang yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi saya hanya melengkapi saja dan saya tidak akan go through the whole slide ini. Saya mulai dengan slide yang satu ini. Tahun 2020 itu memang tadi banyak yang bilang unprecedented, sangat unprecedented. Ini Bank Dunia sampai juga melakukan kajian bahwa 92% negara di dunia itu berada dalam keadaan resesi di tahun 2020 ini. Ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 20-an, tahun 1920-an pada saat Great Depression. Pada saat itu 83% seluruh negara. Saat ini 92%. Jadi ada dan dihitung ada 14 resesi global dalam 150 tahun terakhir. Dan uniknya adalah, unprecedented-nya adalah krisis kali ini agak-agak beda. Krisis kali ini seperti kita ciptakan, kita bikin sendiri. Maksudnya begini, kalau krisis sebelumnya itu dipicu oleh hal-hal lain. Misalnya krisis moneter tahun 98. Itu ada krisis properti di Thailand, merambat ke krisis mata uang, sehingga merambah ke yang lain. 2008 itu dipicu oleh krisis sektor perumahan, subprime mortgage di Amerika dan tutupnya Lehman Brothers gitu kan. Nah, kalau krisis kali ini kita sendiri yang menyuruh kita stay di rumah. Kita sendiri yang membatasi diri. Kita sendiri yang mengurangi travel, kita sendiri yang mengurangi makan di luar, kita sendiri yang mengurangi konsumsi. Gitu. Jadi kita melakukan pembatasan diri kita sendiri. Kita batasi 25% kapasitas bioskop, kapasitas restoran, kapasitas toko, kapasitas pabrik. Tapi kita bayar gajinya penuh. Kita bayar listriknya penuh. Ya tentu saja pastinya akan break even point itu tidak akan tercapai sehingga kebangkrutan ada di depan mata, resesi terjadi di mana-mana. Jadi itu salah satu aspek uniknya resesi kali ini. Dan kalau kita spread, kita lihat ke historical view, ini ternyata sudah banyak sekali terjadi, hampir 14 resesi global selama 150 tahun terakhir di dunia ini. Nah, Asia terutama ini pasti akan melihat, ini ada proyeksi dari ADB ini. Di samping juga proyeksi-proyeksi yang lainnya. Asia terutama akan melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah sejak 50-70 tahun terakhir ini. Dan nanti polanya recovery-nya tidak akan berbentuk V. Jadi turun terus naik cepat. Itu nampaknya hanya berlaku untuk Cina dan Vietnam. Dan kita lihat di forecastingnya, ramalannya ADB, itu dia yang di sisi kiri adalah awalnya, ramalan awal, dan habis itu ada revisinya. Hampir semua direvisi. Dan hampir semua, semuanya, bukannya hampir, semuanya adalah lebih rendah. Meskipun ada yang positif, yaitu Cina, Taiwan, Bangladesh di sini, sama Vietnam. Tapi yang lain minus. Dan meskipun positif, Cina dan Taipei dan Vietnam itu juga diprediksi menurun dari sebelumnya. Jadi polanya tidak lagi V, seperti V gitu, turun terus naik, tapi banyak juga yang U, turun terus di bawah dulu, habis itu naik. Kalau Indonesia diyakini itu turun, terus
turun di bawah dulu, agak naik sedikit, terus naik ke atas. Itu seperti seperti logo sepatu Nike itu, seperti itu. Nah, ada juga yang sekarang makin diyakini adalah huruf K. Huruf K jadi turun, terus ada yang naik, ada yang turun. Yang naik adalah sektor teknologi dan sektor-sektor yang tidak memerlukan tatap muka. Dan sektor yang turun tetap adalah sektor-sektor seperti aviasi, penerbangan, tourism, dan sektor-sektor yang masih memerlukan tatap muka. Jadi itu beberapa kemungkinan yang bisa kita lihat. Cuman kita sama-sama meyakini bahwa keyakinan dengan adanya vaksin itu menambah keyakinan orang untuk bisa menambah produksinya, bisa menambah konsumsinya, sehingga mudah-mudahan kita lihat keyakinan juga. Nah, ini juga indeks PMI, Purchasing Managers Index, yang memperlihatkan optimisme. Rata-rata memang masih di level 50. Jadi indeks ini kalau 50 ke bawah itu masih kontraksi, masih fase kontraksi. 50 ke atas fase ekspansi. Nah, rata-rata masih di border ini di awal tahun 2021 ini. Dan mudah-mudahan dengan lancarnya vaksinasi dan vaksinasi maupun distribusinya ini bisa naik lagi ke atas, yang menunjukkan makin yakinnya purchasing managers ini untuk bisa melakukan perbaikan di sektor-sektor ekonominya. Akibatnya kita ngelihat di 2001 itu ramalannya semua optimis di sini. Memang kita lihat yang paling rendah ini adalah 3% pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021. Yang paling tinggi adalah Fitch rating 6,6. Memang span-nya cukup lebar, yang memberikan indikasi bahwa ketidakpastian itu masih ada di pasar. Tapi auranya sudah optimis. Auranya sudah optimis. Kalau kita rata-ratakan sekitar 4% dari mulai Kemenkeu sendiri, Bank Indonesia, OECD, Bank Mandiri, EDB, Moody's, IMF, you name it. Semuanya auranya upbeat gitu. Positif untuk 2021 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, di segi investasi seperti apa? Nah, ini adalah investasi PMA dan PMDN yang ditangani oleh PKPM. Alhamdulillah 9 bulan pertama dari target investasi 817 triliun itu sudah tercapai 74%-nya. Jadi realisasinya sekitar 611 triliun. Dan kalau kita lihat Jawa dan luar Jawa sudah agak seimbang. Luar Jawa 49,7, jadi hampir setengah dari realisasi investasi PMA dan PMDN terjadi di luar Jawa. Dan PMA dan PMDN-nya itu sudah juga agak-agak berimbang. Untuk pertama kali PMDN-nya lebih tinggi daripada PMA, yaitu 50,7%. Ini cukup menggembirakan sekali. Dan juga bisa menyerap lapangan pekerjaan hampir 861.000 tenaga kerja tercipta dari realisasi ini. Kuartal 4 mudah-mudahan bisa kita targetkan, kita bisa capai sehingga target 817 itu bisa tercapai. Kenapa turunnya tidak terlalu separah turunnya ekonomi dunia? Ini dikarenakan kita tidak hanya mengandalkan investasi baru yang masuk, tapi juga investasi yang sudah ada di Indonesia, tapi untuk satu dan lain hal tidak bisa tereksekusi, alias mangkrak. Nah, tahun lalu itu kita di awal tahunnya, bahkan dari sejak 2018 kita identifikasi, ada 708 triliun potensi realisasi investasi yang sudah ada tapi tidak bisa dieksekusi karena satu dan lain hal. Terutama masalahnya adalah masalah yang terkait dengan pertanahan dan terkait dengan tumpang tindihnya peraturan dan juga soal kebijakan yang masih belum jelas yang dialami oleh
perusahaan-perusahaan tersebut sehingga tidak bisa direalisasi. Nah, sampai bulan kemarin, dari 708 triliun itu sudah bisa kami bantu selesaikan, itu 67%-nya. Jadi sekitar 474 triliun itu sudah bisa diselesaikan dan sudah bisa berjalan. Nama-namanya ada di sebelah kanan itu dengan nama dan jumlahnya. Itu juga yang menyumbang realisasi investasi sehingga tidak terlalu jeblok gitu, seperti ramalan dari PBB, lembaga investasi PBB, UN Conference on Trade and Development, yang meramalkan tahun 2020 itu minus 40% itu global investment. Nah, di kita tidak sampai 10%. Ini akan kita terus lakukan, kita terus kawal, kita terus fasilitasi, kita terus asistensi beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah ada, kita mintakan dan kita kawal akselerasinya sehingga bisa langsung cepat direalisasikan di Indonesia. Nah, terbesar masih dari Singapura, yang kedua adalah Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lainnya. Berdasarkan sektornya memang masih didominasi oleh sektor tersier. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Luhut, sektor informasi, teknologi, dan sektor jasa lainnya itu mendominasi hampir 55% dari realisasi 9 bulan pertama di tahun 2020 ini. Sektor sekunder, di mana sektor manufaktur banyak di situ, bertengger di urutan kedua dengan 33%-nya. Nah, kira-kira ke depannya kami masih punya target itu 858 triliun untuk PMA dan PMDN. Nah, tahun kemarin 817 sebenarnya kita revisi, sebelumnya 886, terus kita revisi karena COVID menjadi 817, mudah-mudahan bisa kita capai dengan juga tetap memperhatikan agar sebaran penanaman modal itu bisa berkualitas juga, dan juga sebarannya juga cukup merata di luar Jawa juga bisa kebagian lokasinya. Juga PMDN-nya juga semakin kita tingkatkan kontribusinya. Nah, bicara tadi soal manufacturing hub di ASEAN, sebenarnya bukan di ASEAN saja, tapi di mana-mana. Ini ada beberapa, saya namakan template, tapi ini adalah isu-isu pokok dari sebuah hub manufaktur itu. Terutama di masa pandemi ini, yang pertama adalah kita akan menghadapi sebuah tren pertumbuhan yang tidak terlalu yang masih cukup banyak ketidakpastian di pasca pandemik ini. Memang auranya positif, auranya upbeat gitu kan. Tapi masih banyak juga beberapa pendapat dari beberapa ekonom yang memperingatkan kita bahwa masih ada kemungkinan apabila kita tadi banyak disampaikan bila tidak ada kedisiplinan, tidak ada konsistensi dalam disiplin kita menangani pandemi, itu pertumbuhan bisa terganggu. Mungkin bukan U lagi, bukan V, tapi bisa juga ya W. Jadi turun, naik, terus dihantam lagi gelombang kedua, itu bisa turun lagi, seperti itu. Dan tadi juga seperti huruf K, itu kita sudah bahas tadi di sana. Lalu juga saat ini ke depannya untuk sebuah hub manufaktur itu pastinya akan memperhatikan reorganisasi dari rantai pasok global. Nampaknya semua orang akan kembali lagi ke kebijaksanaan lama, yaitu jangan naruh semua telur di dalam satu keranjang. Artinya adalah akan banyak sekali sekarang akan make sense sekali, bahkan harus untuk membuat diversifikasi. Sudah terlalu lama kita terlalu tergantung kepada satu negara saja, dalam hal ini misalnya Cina, untuk hub manufaktur.
di banyak sektor, di banyak produk. Jadi dari Cina sendiri sudah keluar beberapa di negara-negara yang jadi relokasi dan diversifikasi menjadi sebuah kata kunci untuk mereorganisasi global value chains. Yang lainnya adalah dunia nampaknya akan juga butuh sebuah konektivitas yang lebih tahan, yang lebih resilient. Ini terkait dengan membangun kembali pariwisata, yang akan terkait juga dengan pembangunan sektor penerbangan, yang akan terkait juga dengan sektor kesehatan, dan juga sektor-sektor lainnya yang pasti akan berubah warnanya, yaitu akan lebih mengutamakan kesehatan, lebih mengutamakan keselamatan, dan juga lebih peduli dengan higienitas dan lingkungan hidup. Nah, ini kira-kira beberapa template atau mungkin ya tren kita bisa bilang untuk sebuah hub manufaktur itu. Dan juga yang terakhir adalah kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah kita sendiri. Tidak hanya kita, negara-negara di seluruh dunia juga punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, dan mereka juga punya banyak kelebihan. Dan sehingga mereka juga sekarang juga berlomba-lomba melalui kompetisi dan kolaborasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dari negara-negara mereka sendiri. Nah, beberapa contoh dari pekerjaan rumah kita yang bisa kita sampaikan adalah misalnya kondisi objektif kita. Kita tadi bicara topiknya adalah di ASEAN misalnya. Ini adalah kondisi objektif yang ada di 5 negara ASEAN. Jadi kita dalam hal harga tanah per meter ini masih terlalu tinggi, masih tertinggi di kawasan. Nah, pekerjaan rumahnya ini. Nah, yang sudah kita lakukan adalah kita membuat terobosan seperti yang dilakukan di kawasan industri Batang. Yang kita ingin membuat terobosan agar harga tanah ini bisa kompetitif, kalau bisa lebih atau sama atau lebih baik daripada Vietnam. Jadi ada PR, ada tindakan, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal-hal lain yang juga terkait tarif air, rata-rata kenaikan tingkat upah, rata-rata upah minimum, tarif listrik, tarif gas, ini juga merupakan beberapa pekerjaan rumah yang beberapa sudah kita lakukan pembenahannya untuk bisa memperbaiki keadaan sehingga membuat Indonesia lebih menarik bagi investasi, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, salah satu yang tadi juga disebutkan oleh Pak Menko Marinvest adalah ini tantangan perekonomian, yaitu simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan. Tadi disebutkan ada ribuan regulasi, baik di tingkat pusat maupun di daerah, yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia. Selain itu juga dari sisi ekonomi ada ICOR yang namanya Incremental Capital Output Ratio untuk mengukur tingkat efisiensi dari sebuah perekonomian. Kita skornya tertinggi di kawasan, lebih tinggi lebih jelek sebenarnya. Bandingkan kita skornya 6,8 ICOR dibandingkan dengan Filipina misalnya yang terbaik di kawasan 3,6. Artinya adalah memproduksi suatu barang di Indonesia 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan Filipina. Dan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah regulasi. Selain itu juga ranking-ranking kita masih perlu kita tingkatkan lagi. Tingkat di World Competitiveness Index, di Global Competitiveness Index ranking, kita masih di level 53. Dan juga ranking Ease of Doing Business, yang kita masih bertengger di 73. Di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Brunei, dan Vietnam. Nah, di samping itu PR kita juga masih perlu menyediakan lapangan kerja. Kalau pengangguran menurut BPS yang terbuka, pengangguran terbuka itu sudah mencapai 9,7 juta jiwa. Tidak 7 juta lagi, tapi 9,7
tambahan angkatan kerja per tahun 2 sampai 3 juta rata-rata, lalu yang terdampak COVID kurang lebih 4, sekian juta, hampir 5 juta. Total kurang lebih 15 juta jiwa, 15 juta jiwa yang perlu kita sediakan lapangan kerja untuk bisa menampung mereka sebagai tenaga kerja sehingga mendapatkan pendapatan dan bisa mensejahterakan dirinya. Nah, tadi kita masuk lagi ke sedikit mundur ke ease of doing business, survei dari Bank Dunia ini. Kita di ranking 73 di tahun 2020 ini. Masih di bawah Vietnam, Brunei, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di mana saja kita yang PR yang disorot oleh Bank Dunia, yaitu dari 10 indikator, kita yang masih jauh sekali rankingnya itu adalah misalnya penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan. Ini kita masih di atas 100 peringkatnya, tapi kita sudah punya tindakan dan kegiatan kita melalui koordinasi dan komunikasi untuk bisa memperbaiki peringkat kita di sektor ini. Juga memulai usaha. Menurut Bank Dunia masih di 140, tapi coba lihat nanti kalau kita sudah melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana nanti perizinan berusaha sudah dibuat sedemikian mudah, itu dipastikan ini akan membaik. Juga masalah pendaftaran properti, izin untuk pendirikan bangunan, ini masih dinilai oleh Bank Dunia sebagai isu-isu yang masih perlu ditingkatkan lagi perbaikannya. Nah, salah satu andalan kita, mungkin andalan yang paling kita andalkan tahun ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus. Nah, memandang Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita harus mengelola juga nih ekspektasi kita. Banyak yang bilang ini obat mujarab bagi 1001 macam penyakit. Atau yang sangat optimis, dan ada yang paling pesimis bilang itu cuma sekedar paracetamol yang menyembuhkan gejala-gejalanya saja. Nah, yang pasti ini sudah jauh dari sekedar paracetamol. Bayangkan saja 79 sebenarnya. Undang-undang itu diramu menjadi 1.000-an pasal untuk bisa menelorkan suatu aturan hukum yang memudahkan perizinan berusaha. Itu satu hal untuk kita bisa mengelola ekspektasi kita. Yang kedua, undang-undang ini adalah kebijakan payung di mana di bawahnya akan ada sekitar paling kurang ada 44 peraturan pemerintah dan ada 4 peraturan presiden yang diperlukan. Dan rancangannya itu bisa diikuti, bisa dimonitor di portal resmi Undang-Undang Cipta Kerja di bawah ini. Kalau tidak salah alamatnya adalah uu-ciptakerja.go.id. Itu bisa dilihat di situ. Per minggu kemarin saya cek hampir 34 atau 37 ya rancangan peraturan pemerintah sudah diupload di situ. Dan sudah 3 dari 4 rancangan Perpres yang sudah diupload di situ. Dan di situ ada rancangannya, lalu juga ada fitur komen. Jadi tolong dilihat, terus dikomentari. Kira-kira bagusnya seperti apa sih aturan-aturan berikutnya atau rincinya. Ini juga menggambarkan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan-masukan. Dan sampai saat ini saya sendiri pribadi juga terlibat di 3 peraturan pemerintah yang terkait dengan tugas BKPM terutama, yaitu terkait dengan perizinan berusaha. Itu rapatnya hampir tiap hari sejak sejak Undang-Undang CK
sahkan November kemarin. Bahkan tahun baru pun tanggal 31 Desember maupun dan tanggal 1-nya pun itu rapat-rapatnya tetap ada sampai hari ini. Jadi terus-menerus kita sempurnakan, mudah-mudahan nanti selesai sesuai amanat undang-undang, yaitu 3 bulan, berarti Februari bisa diharapkan sudah bisa diharmonisasikan. Kalau bisa mungkin sebulan atau paling lama 2 bulan setelahnya bisa di launching secepatnya. Nah, ini akan meliputi ada 11 klaster, ada 186 pasal dalam 15 bab. Jadi bisa dibayangkan klaster ini kita bahas satu persatu di rancangan peraturan pemerintah yang mana ini bisa dimonitor di portal resmi tadi. Jadi yang ini mungkin slide terakhir ya. Yang saya bisa cermati adalah di penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Luhut bahwa sebelum UCK pendekatan perizinan itu berbasis izin. Nanti setelah Undang-Undang CK ini pendekatan perizinannya berbasis resiko. Maksudnya adalah begini, sektor-sektor usaha itu nanti dibagi ke resiko rendah, menengah, dan tinggi. Menengahnya pun kita bagi menengah rendah dan menengah tinggi. Nah, ada sektor yang masuk ke menengah rendah, itu tidak perlu izin. Dia hanya tinggal registrasi saja nomor induk berusaha. Kalau simulasi kami 45 menit itu kelar itu. Dan setelah itu sudah bisa langsung berusaha. Nah, sektor menengah adalah nomor induk berusaha plus sertifikat perizinan. Dan sertifikatnya misalnya contohnya halal. Sertifikat halal itu masuk di situ. Nah, lalu ada sektor-sektor yang berisiko tinggi. Baru perlu izin. Nah, tahu dari mana kita itu dia rendah, menengah maupun tinggi, itu kita lawankan dengan aspek kesehatan, aspek keamanan, dan aspek lingkungan. Jadi resikonya itu rendah, menengah, dan tinggi, itu berdasarkan 3 hal tadi. Apakah secara kesehatan, secara keamanan, dan secara lingkungan, dia resikonya rendah, medium, atau tinggi. Kalau tinggi, baru dia perlu izin. Dan juga regulasi yang tumpang tindih yang sebelumnya kita harapkan di perizinan berusaha versi Undang-Undang CK yang akan terbit ini juga sudah bisa ditangani. Yang tadinya tersebar di berbagai portal dan tidak terkoordinasi, sekarang sudah melalui sistem OSS sebagai single portal. Di situ ada informasi, ada perizinannya, dan ada pengawasannya. Kira-kira begitu, Pak Evan, yang bisa kita sampaikan, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati. Saya kembalikan kepada Pak Evan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ida dan Mawan atas pemaparannya ya. Sangat detail dan komprehensif ya Pak. Dan menarik sekali pembahasannya seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan. Ya memang kan selama ini kayak penghalang untuk investasi asing itu salah satunya adalah regulasi yang cukup kompleks dari segi asing, dan di mana ya kita semua berharap ini omnibus ini bisa menjadi solusi untuk semuanya. Baik, mungkin kita mulai memasuki sesi Q&A seperti sebelumnya. Sebelum saya lempar ke floor, mungkin ada 2 pertanyaan dulu ya dari saya, mungkin yang akan saya tanyakan. Oke. Pertama, mengingat besarnya kontribusi UMKM ke perekonomian Indonesia, langkah apa yang pemerintah siapkan untuk melindungi dan juga mewujudkan sinergi antara investor asing dengan sektor UMKM? Lalu mungkin pertanyaan kedua, tadi kan seperti Bapak sudah utarakan, kalau misalkan dari segi regulasi akan dibantu dengan adanya UU Cipta Kerja. Nah, tapi di luar itu, apa saja langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah atau yang tengah disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan juga daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga dalam menarik minat investasi? Ya, terima kasih Pak Evan.
Soal UMKM tadi disampaikan oleh Pak Luhut, jumlahnya sekitar 64 juta. Dan kontribusinya itu juga luar biasa terhadap PDB. Di level 60-an juga persen. Di dampaknya juga sumbangannya terhadap tenaga kerja itu di level 90%. Dan UMKM itu adalah sekitar 99% dari seluruh badan usaha yang ada di Indonesia. Jadi luar biasa. Luar biasa. Dan sebelumnya kita anggap dia sama dengan sektor lain, dengan skala yang lain. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini kita sederhanakan. Dia kita bedakan. Bedakannya adalah kita mudahkan. Kita mudahkan. Artinya adalah izin untuk UMKM itu nanti cukup 1 lembar saja. Dan kemarin sekarang masih digodok, tapi arahnya adalah bahwa nantinya sektor-sektor usaha yang berbasis rendah, beresiko rendah, itu skalanya pasti kecil. Dan untuk yang skala kecil itu cocok sekali dengan UMKM. Dan yang sudah kami lakukan di sini adalah untuk perizinan berusaha. Pada suatu hari di November kemarin, pada saat masih pandemi, itu dalam 1 hari masuk ke sistem, ke portal perizinan di BKPM, itu 14.000 izin. 14.000 permohonan izin sehari. Biasanya itu 1.100 sehari, paling banyak 1.400. Tapi pada 1 hari itu 14.000. Pas kita lihat itu kebanyakan usaha kecil dan usaha mikro. Lalu mereka betapa antusiasnya lagi. Sebagian memang penerima bansos dan mau langsung bergerak gitu. Dan kalau mereka bergerak artinya roda perekonomian juga bergerak kan. Itu akan sangat membantu ekonomi yang kita terpuruk selama pandemi itu. Itu di kuartal ketiga itu. Dan mereka meskipun kenapa penerima bansos? Karena bansos itu perlu rekening dan buka rekening perlu formalitas, yaitu perlu nomor induk berusaha. Nah, sudah kita mudahkan membuat nomor induk berusaha itu 45 menit. Jadi berbondong-bondonglah mereka untuk bisa mengurus perizinan itu. Nah, hal-hal seperti ini yang akan ini terkait juga dengan pertanyaan yang kedua tadi. Selain UCK, upaya-upaya seperti itu lebih kita mudahkan, lebih kita buat nyaman, lebih kita buat cepat, dan kita buat murah gitu. Dan itu dilakukan tanpa tatap muka. Jadi itu bisa dilakukan tengah hari, tengah malam, bisa dimanapun. Itu bisa dilakukan dan sangat memudahkan sekali untuk UMKM maupun usaha-usaha besar. Demikian Pak Evan. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Oke, mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan dari beberapa audiens ya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Dia Pramesti, ini masih menyangkut dengan UMKM. Selain mempermudah izin untuk UMKM, apa ada upaya lain dari pemerintah untuk menunjang pertumbuhan UMKM, Pak? Ya, sekarang sedang dalam pembahasan bahwa UMKM juga akan dilindungi. Dilindunginya memberikan kemudahan termasuk salah satu bentuk perlindungan. Yang lainnya adalah kita akan tetap mensyaratkan investasi asing dan investasi besar itu dalam jumlah tertentu. Menurut Undang-Undang 20 tahun 1998 atau 97 itu usaha besar itu harus 10 miliar ke atas nilainya. Itu juga PMA itu juga kita sedang bahas sekarang agar syarat itu bisa berlaku sehingga UMKM bisa terlindungi. Selain itu juga kita sedang bekerja keras sekarang dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintahnya agar setiap investasi yang masuk itu diwajibkan untuk bermitra dengan UMKM di sektor-sektor tertentu.
di mana sektor-sektor yang kita pandang UMKM sudah mampu dalam format kemitraan. Nah, format kemitraannya seperti apa sedang kita bahas. Gitu. Jangan hanya UMKM itu hanya supply ATK terus sudah dibilang bermitra, nggak gitu. Dia harus terlibat lebih jauh supaya kue pembangunan itu lebih besar, makin besar di mana UMKM bisa ikut serta di dalamnya dan tidak sekedar dimanfaatkan saja. Begitu Pak Evan. Baik, terima kasih Pak. Lalu ada pertanyaan lagi, bagi beberapa sektor yang sangat terdampak oleh pandemi seperti pariwisata, hotel, dan sebagainya, apa strategi pemerintah yang akan pemerintah lakukan untuk membantu sektor-sektor yang sangat terdampak tersebut? Ya, dua hal misalnya sektor pariwisata dan sektor mungkin sektor perdagangan umum dan perdagangan kecil misalnya itu yang sangat terdampak. Di sektor-sektor pariwisata kita sudah melihat kiprah dari Pak Menteri Sandiaga sudah keliling kemana-mana menyerap aspirasi dan mulai bekerja dari mulai memperbaiki toilet sampai memperbaiki destinasi dan mulai bekerja sama juga dengan travel bureau untuk bisa mengemas paket-paket yang lebih menarik dengan tetap mengedepankan kita lihat semua adalah higienitas dan keselamatan dan kesehatan. Dan kita juga makin yakin bahwa mungkin teman-teman di sini semua ya para hadirin di sini, teman-temannya, keluarganya juga sekarang sudah mulai sering berwisata di dalam negeri, di mana juga turis domestik juga sekarang lebih merajai karena memang sedang kita tutup pintu untuk wisatawan mancanegara dan itu sudah kita lihat hasilnya cukup baik dalam hal membantu kebangkitan dari industri-industri pariwisata sedikit demi sedikit, tapi kita juga mulai berinovasi di sektor pengembangan destinasi dan juga inovasi di bidang pengemasan produk-produknya. Di sektor industri kecil, minuman dan makanan juga kita melihat ada perbaikan. Kita tahu sekarang apa saja yang bisa meningkatkan imunitas itu laku. Jadi kita lihat ibu-ibu yang tadinya tidak tahu mengoperasikan smartphone, itu sekarang sudah bisa berjualan jamu dan obat-obat herbal melalui Instagram. Itu kan ada peningkatan juga dari kemampuan mereka di bidang teknologi. Dari situ mereka juga akhirnya tergelitik untuk berinovasi lagi yang lainnya di sektor-sektor lainnya. Nah, contoh-contoh seperti ini di daerah juga beberapa daerah juga mulai aware gitu, sadar ada komoditas yang baik sekali untuk dikembangkan yang tadinya tidak pernah kita lirik di situ. Dan itu terkait juga dengan peningkatan imunitas tubuh yang saat ini punya nilai jual yang lebih dari yang sebelumnya. Kira-kira begitu, Mas Evan. Terima kasih. Baik. Oke. Mungkin melihat waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Kalau dari BKPM itu bagaimana Bapak melihat iklim investasi di Indonesia saat ini Pak? Dan apakah ada perubahan tren investasi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau pandemi jelas menghantam investasi dimanapun di seluruh dunia. Yang mengalami resesi pun juga 93% dari seluruh negara di dunia. Tapi kan kita juga punya beberapa kiat gitu, kita beberapa inovasi dan cara untuk bisa bertahan dan juga bisa bertumbuh di masa pandemi seperti ini. Adanya vaksin
ada vaksinasi dan distribusinya nanti sudah kita bahas tadi akan menimbulkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat untuk bisa mulai konsumsi. Dan konsumsi akan menggerakkan, akan membeli produksi. Dan akibatnya juga terjadi peningkatan kegiatan ekonomi. Tadi semua lembaga-lembaga internasional yang ternama meramalkan Indonesia paling rendah 3, paling tinggi sampai 6,6% di tahun 2021. Itu aura keyakinan, aura semangat. Dan ini harus kita tangkap. Di BKPM sendiri juga selain mengandalkan, artinya begini, kita menjemput yang baru, tapi juga menemani yang ada. Itu tadi. Jadi kita terus berusaha untuk bisa menjemput yang baru lewat berbagai macam inovasi, dan kita menemani yang ada seperti yang tadi kita sampaikan, beberapa investasi yang mangkrak, investasi yang terkendala, itu kita temani di sini. Apa masalahnya? Apa yang bisa kita bantu? Jadi pengawalan. Rupanya Pak Evan, itu pengawalan itu, ini pengalaman pribadi saya, ada beberapa perusahaan yang sudah dirayu oleh Vietnam untuk pindah, tapi karena sudah kita kawal sedemikian dekat, mereka nyaman, mereka menolak itu. Luar biasa efeknya daripada pengawalan. Mungkin mereka kalau pun pindah nggak akan dikawal seperti itu. Kawalnya seperti apa? 2 hari sekali kita telepon, ada masalah nggak? Oh ada, dengan bea cukai, dengan ini. Oke, kita selesaikan. Begitu selesai kita tanya lagi, ada lagi masalah nggak? Oh ada satu lagi, apa? Ini masalah surat ini dari kementerian ini. Oke, kita bantu. Kita tanya lagi, ada masalah lagi nggak? Enggak, udah cukup. Sampai akhirnya udah nggak ada masalah, udah cukup gitu. Dalam keadaan seperti itu, mau dirayu sama siapapun juga nggak akan pindah. Gitu. Toh itu kan yang salah satu yang dibutuhkan oleh pengusaha, itu kenyamanan, selain juga kepastian hukum yang kita upayakan lewat upaya lain, yaitu UJK dan upaya-upaya lainnya. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas pembahasannya. Pertanyaan tadi menutup sesi webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Indra atas waktu dan kesediaannya ya untuk bergabung dengan kami di webinar sore hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara ini. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Stefani ya, selaku MC. Terima kasih. Terima kasih Pak Evan, Pak Saleh Yusuf, terima kasih Pak Indra, salam buat Pak Bahlil. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu, betul sekali. Tadi Mas Evan juga sesi tanya jawab tadi juga menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili rekan yang bertugas, tentunya saya Sapani Susanto pamit undur diri, dan kami juga tentunya mohon maaf jika ada kesalahan kata, perbuatan, ataupun kesalahan teknis sepanjang acara yang kami tidak sengaja. Dan sekali lagi kami juga berdoa semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu atau apapun. Dan sekali lagi betul seperti Pak Luhut sampaikan, Pak Indra sampaikan, disiplin ini menjadi kunci kita supaya COVID-19 ini bisa segera terkendali. Kita berjumpa di acara webinar selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Terima kasih sekali lagi untuk para pimpinan pilar usaha, Pak Indra, Pak Alex, Pak Saleh Husin, Pak Sulis juga tadi yang sudah bergabung, Pak Fendi, Pak Franky, terima kasih. Sekali lagi Pak Indra dan juga Pak Luhut, kita ketemu di acara berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Saya live ya. Silahkan Pak Saleh kalau mau live. Pak Franky, Pak Ferdi, makasih. Pak Indra juga. Pak Franky, Pak Alex, Pak Fendi, Pak Indra. Iya, saya juga pamit undur diri. Mas Evan sekali lagi juga terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Saya pamit undur diri. Ya. Baik.